Pagi, jadi Anda tepatnya saat ini berada di posisi mana dan bagaimana kondisi banjir di sana, Teh? Bisa Anda sampaikan? Nggak bisa ya, mau evakuasi ya? Ya udah, kloter berikutnya aja. Ya udah, ya udah. Ya, halo selamat pagi Redo dan juga saudara. Saat ini saya berada di perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, yang ini menjadi salah satu lokasi terjadinya banjir. Dan banjir ini menurut informasi yang kami terima, ini sudah terjadi sejak tadi malam ya, hingga siang hari ini. Kalau bisa Anda lihat di layar Anda, beginilah kondisinya. Nah, ini adalah kondisi saat pintu masuk menuju ke perumahan nih, Reno dan juga saudara. Ini kalau bisa Anda lihat kendaraan semuanya tenggelam, mobil-mobil, lalu sepeda motor, ini banyak sekali tenggelam, dan itu terlihat perahu dari pihak kepolisian dan juga BPBD yang dimana itu digunakan untuk mengevakuasi nih masyarakat ataupun warga yang masih berada di dalam rumahnya masing-masing. Dan memang kebanyakan ini kalau saya bisa gambarkan nih Reno dan juga saudara, dari posisi saya berdiri ini kemungkinan tingginya di 30 cm. Namun kalau semakin ke dalam menuju ke perumahan Villa Jatirasa, ini tingginya bisa mencapai hingga 5 meter. Jadi ini masih sangat dalam, dan kebanyakan warga yang berada di perumahan ini masih ada yang tetap stay di sana atau tetap tinggal di rumahnya karena mereka ini memiliki rumah dengan 2 lantai. Jadi kebanyakan warga yang berada di perumahan ini tetap tinggal di lantai 2 mereka, dan apabila mereka hendak berlalu lintas gitu atau ingin melakukan aktivitas keluar perumahan, mereka ini harus menunggu bantuan dari tim kepolisian dan juga BPBD atau perahu yang akan digunakan oleh tim penyelamat nih. Nah, jadi mereka ini akan naik perahu karet ataupun perahu yang sudah disediakan oleh tim kepolisian dan juga BPBD. Nah, ini kalau bisa Anda saksikan mobil-mobil semuanya terlihat tenggelam. Ini masih belum terlalu dalam, Reno. Kalau ke belakang lagi ini kalau bisa saya lihat dari visual yang beredar gitu, mobil-mobil ini sudah tidak terlihat lagi di perumahan. Dan kalau saya bisa jelaskan tadi saat perjalanan menuju ke sini juga kanan kiri ini penuh dengan mobil-mobil warga ataupun yang berada di perumahan ya. Mereka ini mengevakuasi mobilnya terlebih dahulu, sehingga karena mobil warga perumahan ini berada di pinggir jalan yang berada di kanan dan kiri, sehingga itu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang tadi saat kami hendak menuju ke arah perumahan Villa Jatirasa. Karena kalau saya melihat jalannya saja menuju ke perumahan Villa Jatirasa ini sebenarnya tidak terlalu lebar ya. Nah, ditambah lagi dengan banyaknya mobil dari warga yang ditaruh di pinggir jalan, akhirnya hal itulah yang membuat kesulitan apabila terdapat 2 mobil yang harus berlalu lintas di gang tersebut. Nah, ini tentunya menjadi antisipasi ya bagi warga yang ada di sini apabila nanti saat sore hari menjelang malam kembali hujan dan intensitasnya cukup tinggi. Ini perlu antisipasi kepada warga untuk tetap berhati-hati jika terjadi banjir yang atau banjir susulan yang ada di perumahan Villa Jatirasa ini. Reno. Teh, mungkin Anda bisa juga mewawancarai warga di sana yang juga terdampak banjir. Mungkin Anda bisa tanyakan lebih detail lagi terkait dengan peristiwa banjir di sana. Kami juga ingin mendengar bagaimana sebetulnya suara dari warga terdampak banjir. Teh, silakan. Oke, saya ini coba mencari warga ya untuk saya wawancara. Ini terlihat banyak sekali warga yang terjebak banjirnya di sini, Reno dan juga saudara. Ini mungkin ada ibu, saya mungkin bisa wawancara. Halo ibu, selamat siang. Ibu, saya Tea dari SCTV. Ibu, ini salah satu warga yang ada di sini kah? Iya, tuh warung saya di sini. Oh, rumahnya di mana ibu? Ini yang nomor di sebelah sini. Ini ibu, banjirnya ini kalau boleh tahu dari jam berapa sih bu? Pagi sekitar 2:30 udah mulai. 2:30 subuh. Iya. Jadi udah langsung banyak, tapi langsung banyak aja gitu. Lalu apa bu yang terjadi saat banjir? Langsung evakuasi diri kah atau bagaimana sampai tahu tiba-tiba ada banjir gitu? Iyalah pada teriak-teriak lah, pada naik ke atas semua. Tuh, tapi petugas itunya juga cepat datang. Jadi ibu kalau untuk aktivitas ini tetap jalan aja, aktivitas dilakukan seperti biasa begitu? Enggak bisa tuh, belum bisa buka pintu.
Jadi barangnya masih hancur situ. Orang nggak bisa diapa-apain, jadi udah pada di situ aja. Kalau untuk mengungsi, Ibu ada mau mengungsi atau tetap tinggal di dalam rumah? Ya, aku ada rumah juga di situ di atas, jadi boleh ke sana. Dengan teman-teman juga di sini ada. Oke, terima kasih ya Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Nah, Rido itu adalah tadi salah satu warga yang berada di sini yang mengatakan bahwa rumahnya ini terjebak banjir ya. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa karena banjir yang menghalangi ataupun air yang menghalangi depan rumahnya ini membuat ibu tidak bisa beraktivitas ataupun menjual barang-barang yang seperti biasanya ia lakukan. Nah, sebenarnya tadi kami hendak menuju ke dalam perumahan Reno bersama dengan tim BPBD dan juga tim kepolisian untuk menaiki perahu karet, namun karena saat ini mereka sedang beristirahat karena sedari pagi hingga siang hari ini mereka melakukan evakuasi terhadap warga, membantu warga untuk keluar rumah ataupun beraktivitas kembali, sehingga mereka masih mengambil waktu untuk beristirahat. Nantinya kalau seandainya kita bisa masuk ke dalam, kami akan menginfokan lagi kepada Reno dan juga saudara. Reno. Tea, sampai sekarang apakah Anda sudah melihat tim gabungan, entah itu dari BPBD, relawan, dan lain sebagainya untuk melakukan upaya evakuasi atau memberikan bantuan? Apakah sudah terpantau di sana, Tea? Ya, kalau untuk bantuan ini sebenarnya kami belum mendapatkan informasi lebih jauh dari warga sekitar dan juga yang ada di sini. Namun kalau misalnya bantuan seperti perahu karet maupun perahu yang digunakan untuk mobilitas dari warga ini sudah dilakukan sejak tadi malam ya, hingga sejak tadi pagi maksud kami subuh ini dari hingga siang hari ini, yang mana tim BPBD, tim gabungan BPBD dan juga pihak kepolisian ini melakukan mobilitas ataupun membantu warga yang ada di sini untuk melakukan aktivitas. Nah, kalau bisa Anda lihat ya di layar Reno dan juga saudara, ini tim gabungan ini sudah melakukan evakuasi ya terhadap warga yang ada di sini. Nah, ini kebanyakan yang dibantu ataupun evakuasinya adalah warga yang lansia ataupun anak-anak. Karena ini memang banjir yang sedalam 5 meter itu menyulitkan warga ya untuk beraktivitas ataupun bermobilitas saat banjir melanda seperti ini. Nah, ini adalah salah satu evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan dan juga pihak BPBD maupun pihak kepolisian yang juga mengevakuasi warga lansia yang menggunakan perahu karet untuk melakukan aktivitasnya keluar dari perumahan karena banjir yang bisa dikatakan ini sangat tinggi, bahkan merendam mobil-mobil ataupun rumah yang ada di perumahan Villa Jatirasa ini. Tadi kami juga sudah mewawancarai warga, aktivitas mereka tidak bisa melakukan karena terhalang oleh banjir. Nah, ini kalau bisa dilihat itu motor-motor dan juga mobil ini terendam air, dan juga jalanan ini kalau bisa dilihat jalanannya itu tidak terlalu lebar, Reno dan juga saudara, sehingga ditambah dengan mobil-mobil warga yang harus diparkirkan di sekitar jalanan. Nah, itulah yang menyebabkan kemacetan yang terjadi di perumahan Villa Jatirasa ini. Sehingga ini juga antisipasi ya bagi warga yang memang hendak menuju ke arah perumahan Villa Jatirasa, ini memang harus diantisipasi karena kemacetan juga terjadi, Reno. Teatrika Putri, terima kasih untuk laporannya dari perumahan Villa Jatirasa terkait dengan pantauan situasi terkini banjir di sana. Tea, terima kasih untuk laporannya.